Alana, seorang CEO sukses, dikhianati oleh suaminya sendiri, Raymond, yang tidak hanya berselingkuh tetapi juga merampas seluruh hartanya dan menghancurkan hidupnya. Terpuruk, Alana menghilang dari dunia, hanya untuk kembali dengan identitas baru sebagai Sienna Velasco, wanita yang lebih kuat dan haus akan pembalasan. Dengan rencana yang matang, ia menyusup ke bisnis Raymond, memanipulasi keuangannya, dan perlahan menghancurkan pria yang telah merenggut segalanya darinya. Namun, saat-saatnya tiba untuk mengungkap jati dirinya. Apakah balas dendam ini benar-benar akan memberinya kebahagiaan, atau justru mengungkap sesuatu yang lebih dalam? Saksikan bagaimana Sienna menuntaskan dendamnya dan merebut kembali takdir yang seharusnya menjadi miliknya. Bunda-bunda yang baik hati, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dengan begitu, bunda-bunda akan selalu mendapatkan cerita-cerita menarik, penuh inspirasi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk bunda-bunda semua. Rezekinya lancar, keluarga selalu harmonis, penuh kebahagiaan, dan dilimpahi keberkahan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Pengkhianatan di balik layar. Alana duduk di ruang kantornya yang megah, memandangi jendela besar yang menampilkan panorama kota yang gemerlap. Sebagai CEO dari Alana Corp, ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Di balik kesuksesannya, ia percaya bahwa semua ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik suaminya, Raymond, yang selalu ada di sisinya. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Malam itu, sambil menyesap anggur merah di tangannya, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lihat apa yang dilakukan suamimu di Hotel Grand Astra, kamar 1204. Tangan Alana gemetar saat membaca pesan itu. Ia ingin mengabaikannya, menganggapnya sebagai hoaks atau fitnah belaka. Tapi rasa penasarannya membakar dari dalam. Dengan napas tertahan, ia mengambil kunci mobil dan meluncur ke hotel yang disebutkan. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan yang berusaha ia tepis. Raymond tidak mungkin melakukan ini. Dia pria yang mencintaiku. Dia selalu bersamaku. Namun, ketika ia tiba di hotel dan menaiki lift ke lantai 12, hatinya berdebar kencang. Ia menggenggam dadanya, berharap apa yang akan ia lihat hanyalah kesalahpahaman belaka. Pintu kamar 1204 terbuka sedikit, dan suara tawa lirih terdengar dari dalam. Alana menahan napas, lalu perlahan mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam, Raymond, suaminya yang selama ini ia percaya, terlihat setengah telanjang, duduk di sofa, merangkul seorang wanita yang tidak asing baginya. Lisa, sekretarisnya yang selalu tersenyum ramah, kini tersenyum dengan cara yang berbeda. Tubuhnya hanya terbalut kemeja pria yang terlalu besar, yang jelas milik Raymond. Jadi, kapan kita benar-benar menghapus namanya dari perusahaan? Lisa bertanya, suaranya menggoda. Aku tidak sabar menguasai semua asetnya. Dunia Alana runtuh seketika. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak seperti dihantam palu godam. Ia ingin berteriak, ingin menerjang ke dalam dan menghancurkan segalanya. Tetapi tubuhnya membeku di tempat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Raymond tidak hanya mencampakkannya, tapi juga telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih keji. Mengambil alih perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringatnya sendiri. Air mata panas mengalir di pipinya, tapi bukan karena kelemahan. Itu adalah tanda kemarahan yang mulai membakar hatinya. Dengan langkah tertatih, Alana berbalik dan pergi. Ia tidak ingin Raymond tahu bahwa ia telah melihat semuanya. Bukan sekarang. Jika ini adalah peperangan yang Raymond inginkan, maka ia akan memberinya pertempuran yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, di tengah hujan yang mengguyur kota, Alana bersumpah bahwa ia tidak akan jatuh. Ia akan kembali, dan ketika saatnya tiba, Raymond akan menyesali hari ketika ia mengkhianati wanita yang salah. Bagian 2, di balik kegelapan, sebuah rencana. Setelah kejadian di hotel, Alana kembali ke rumahnya, yang kini terasa dingin dan asing. Di ruang tamunya yang dulu penuh kehangatan, ia hanya menemukan kebisuan yang menusuk. Foto pernikahannya dengan Raymond masih terpajang di dinding, seolah mengejeknya. Ia meraih bingkai itu dan melemparkannya ke lantai. Kaca pecah berhamburan. Hatinya pun terasa sama, hancur berkeping-keping.
Namun, ia tidak bisa menangis lebih lama. Ia tahu bahwa besok adalah awal dari neraka yang telah Raymond siapkan untuknya. Tepat seperti yang ia duga, keesokan paginya, Raymond datang dengan wajah penuh kepalsuan. "Sayang, aku punya kabar buruk," katanya dengan nada pura-pura prihatin. "Kita mengalami krisis finansial, dan aku telah mengambil keputusan terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Beberapa aset harus dipindahkan, termasuk kepemilikanmu." Alana menatapnya dengan dingin. Ia sudah tahu segalanya, tetapi pura-pura terkejut. Ia hanya ingin melihat sejauh mana Raymond akan berbohong. Dalam waktu kurang dari seminggu, segalanya telah berubah. Akta kepemilikan perusahaan yang dulu atas nama Alana kini beralih ke Raymond. Rekening bank pribadinya dibekukan. Rumah yang dulu ia tinggali kini bukan lagi miliknya. Raymond telah merampas segalanya. Uang, bisnis, bahkan harga dirinya. Saat ia menatap pria itu dengan mata yang dipenuhi kebencian, Raymond hanya tersenyum dingin. "Kau bisa pergi sekarang, Alana," katanya. "Aku sudah menyiapkan pesangon kecil untukmu." Alana meninggalkan rumahnya tanpa membawa apapun kecuali luka yang mendalam. Dunia bisnis yang dulu memujanya kini hanya melihatnya sebagai wanita lemah yang kalah dalam permainan. Namun, di tengah kejatuhannya, seseorang muncul, Dr. Raphael, teman lamanya dari masa kuliah, yang kini menjadi seorang ahli bedah plastik terkenal. Saat melihat kondisi Alana, Raphael tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata, "Jika kau ingin menghilang dan memulai kembali, aku bisa membantumu." Di tengah kehancurannya, Alana menemukan secercah harapan. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali segalanya adalah dengan menjadi seseorang yang baru. Maka, di sebuah klinik rahasia di luar negeri, Alana mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang lama. Ia akan lahir kembali, dengan wajah baru, identitas baru, dan rencana yang akan membuat Raymond menyesali semua yang telah ia lakukan. Bagian 3. Kembalinya sang bayangan. 3 tahun berlalu sejak dunia Alana hancur berkeping-keping. Namun, wanita yang kini menatap dirinya di cermin bukan lagi Alana yang dulu. Ia telah berubah. Bukan hanya wajahnya, tetapi juga jiwanya. Kini, ia adalah Sienna Velasco, seorang investor misterius yang muncul dari bayang-bayang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Wajah barunya tajam dan penuh ketegasan, tatapannya menyimpan bara api balas dendam yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun. Ia tidak akan datang sebagai Alana yang lemah. Ia akan datang sebagai badai yang akan menghancurkan Raymond dan segala yang ia miliki. Dengan identitas barunya, Sienna berhasil memasuki lingkaran elit bisnis. Ia memanfaatkan setiap koneksi yang ia bangun selama bertahun-tahun, menjalin relasi dengan para taipan keuangan, dan akhirnya, tanpa sepengetahuan Raymond, ia mendapatkan akses ke perusahaan yang dulu miliknya. Alana Corp kini telah berganti nama menjadi RR Enterprises, dikelola sepenuhnya oleh Raymond dan Lisa, yang kini hidup dalam kemewahan dari hasil mencuri jerih payahnya. Sienna menyeringai. Mereka tidak tahu bahwa kehancuran mereka telah dimulai. Sebagai investor baru yang datang dari luar negeri, Sienna menawarkan suntikan dana besar bagi perusahaan Raymond yang sebenarnya sedang mengalami krisis. Raymond, yang terlalu serakah, langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Sienna duduk di meja yang dulu miliknya, menandatangani perjanjian investasi dengan tangan yang dulu dirampas oleh pria di depannya. Tidak ada yang mengenali siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita dengan gaun hitam elegan ini adalah hantu dari masa lalu mereka. Namun, ada satu hal yang ia tidak duga. Saat bertemu dengan Raymond untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena cinta, tidak, itu sudah mati, tetapi karena amarah yang masih membara. Raymond masih sama, penuh dengan kesombongan dan rasa superioritas. Sienna mengulurkan tangannya untuk berjabat, dan Raymond menggenggamnya dengan senyum penuh percaya diri. "Senang bekerja sama dengan Anda, Miss Velasco," katanya. Sienna tersenyum dingin. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Raymond." Malam itu, di dalam apartemennya yang megah, Sienna menatap kota yang gemerlap dengan segelas anggur di tangannya. Malam ini adalah langkah pertama menuju kehancuran Raymond. Tapi ini bukan hanya tentang mengambil kembali harta bendanya. Ini adalah tentang menghancurkan pria yang mengkhianatinya. Ia tidak hanya ingin Raymond kehilangan segalanya. Ia ingin pria itu merasa takut.
Ia ingin Raymond merasakan setiap rasa sakit yang pernah ia alami. Bagian 4. Perang tanpa ampun. Langkah pertama dalam perang ini adalah menghancurkan kepercayaan yang mengelilingi Raymond. Sienna mulai menyusup ke dalam sistem perusahaan, mengumpulkan informasi keuangan, menciptakan kebocoran kecil di beberapa proyek besar, dan mempermainkan angka di dalam laporan keuangan tanpa sepengetahuan siapapun. Ia memastikan bahwa setiap kesalahan tampak seperti kelalaian Raymond sendiri, bukan sabotase. Sedikit demi sedikit, ia menggiringnya ke tepi jurang kehancuran. Tidak butuh waktu lama sebelum saham perusahaan mulai jatuh. Investor mulai ragu, dan proyek-proyek besar mulai gagal. Raymond mulai kehilangan kendali, tetapi ia masih belum menyadari siapa dalang di balik semuanya. Sienna menyaksikan dengan puas bagaimana pria itu mulai panik, mencoba menyalahkan orang-orang di sekitarnya, termasuk Lisa. Perlahan, hubungan mereka mulai retak. Ketika keserakahan dipadukan dengan tekanan, pengkhianatan akan datang dengan sendirinya. Namun, Sienna tidak berhenti di sana. Ia memastikan bahwa dokumen-dokumen keuangan yang ia bocorkan ke media membuat Raymond terpojok. Skandal mulai bermunculan, korupsi, penggelapan pajak, hingga transaksi ilegal yang dilakukan Raymond untuk mempertahankan perusahaan. Media mulai mencium bau bangkai, dan Raymond semakin terdesak. Ia mencoba menutupi semuanya, tetapi kepercayaan publik telah goyah. Perusahaannya mulai runtuh, dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saat Raymond berada di titik terendahnya, Sienna memutuskan untuk muncul secara langsung dalam hidupnya. Ia mengatur pertemuan pribadi di sebuah restoran mewah, berpura-pura sebagai investor yang ingin membantunya keluar dari krisis. Saat Raymond datang dengan wajah penuh kecemasan, Sienna duduk dengan anggun, menikmati anggurnya sebelum akhirnya menatap pria itu dengan sorot mata yang menusuk. "Kau tampak berbeda, Tuan Raymond," katanya dengan nada sinis. Tidak seperti pria yang dulu mendominasi dunia bisnis dengan begitu sombong. Raymond menatapnya tajam, tidak menyadari jebakan yang telah menunggu. "Aku masih bisa bangkit," katanya penuh keyakinan. Sienna tersenyum dan mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tidak, Raymond," bisiknya. "Permainan ini sudah selesai. Dan kali ini, aku yang menang." Raymond menegang, merasakan ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Sienna membuka ponselnya dan menunjukkan foto dirinya sebelum operasi. Wajah Alana yang dulu. Napas Raymond tercekat, wajahnya memucat. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Wanita di depannya bukan investor asing. Ia adalah istri yang dulu ia hancurkan, dan kini ia kembali untuk membalas semuanya. Bagian 5. Saat panggung dikuasai. Ruangan restoran yang tadinya bising seakan membeku. Wajah Raymond pucat pasi. Tangannya gemetar melihat foto yang Sienna tunjukkan di layar ponselnya. Matanya membelalak, menatap wanita di depannya dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Alana?" Suaranya serak, nyaris berbisik. Sienna menyandarkan punggungnya dengan anggun, menyilangkan kakinya dengan percaya diri. "Sudah lupa dengan istrimu sendiri, Raymond?" "Ah, maaf. Maksudku, mantan istrimu," katanya dengan nada mencibir, memutar gelas anggurnya dengan santai. Raymond tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wanita yang selama ini ia pikir telah hancur kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia yang selama ini dianggap sebagai penyelamatnya ternyata adalah orang yang telah merancang kejatuhannya dengan tangan dingin. Lisa, yang kini berjalan mendekat, ikut terperangah melihat ekspresi panik Raymond. "Ada apa, sayang?" tanyanya, sebelum Sienna menoleh padanya dan tersenyum dingin. "Ah, Lisa. Senang akhirnya kita bertemu lagi." Lisa mengerutkan kening, tidak memahami situasi yang terjadi. Raymond mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya pergi, tetapi Sienna tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. "Kemana kau pergi, Raymond?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh ancaman. "Kau sudah lupa bagaimana kau menghancurkan hidupku? Mengambil segalanya dariku? Sekarang, aku di sini untuk memastikan kau merasakan hal yang sama." Dengan gerakan tenang, ia mengambil selembar dokumen dari dalam tasnya dan melemparkannya ke meja. Itu adalah laporan resmi dari kepolisian.
Laporan yang akan menyeret Raymond ke dalam skandal finansial besar yang telah ia rekayasa bertahun-tahun. Raymond membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat tuntutan resmi untuknya. Polisi telah menerima bukti yang dikirimkan secara anonim oleh Sienna, termasuk bukti penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Raymond atas nama perusahaan. Jika dokumen ini sampai ke pengadilan, hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi. Lisa mulai panik, matanya melirik Raymond, berharap pria itu memiliki solusi. Tapi kali ini, tidak ada jalan keluar. Raymond berusaha meraih dokumen itu untuk merobeknya, tetapi Sienna menahan tangannya dan berbisik di telinganya. Permainan sudah selesai, Raymond. Kau tidak bisa menang melawan hantu dari masa lalumu. Bagian 6. Keadilan ditegakkan. Keesokan harinya, berita tentang skandal Raymond menghiasi seluruh media. Semua orang kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang pengkhianat, penipu, dan kriminal. Investor menarik dana mereka, saham perusahaannya anjlok hingga hampir tak bernilai. Dalam waktu singkat, R&R Enterprises bangkrut, dan Raymond benar-benar jatuh dari singgasananya. Ia mencoba melarikan diri bersama Lisa, tetapi mereka dihentikan oleh polisi tepat di bandara, dengan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani. Lisa, yang selama ini menjadi kaki tangan Raymond, juga tidak bisa lolos. Di ruang interogasi, Raymond duduk dengan wajah penuh kepanikan. Ia menatap polisi di depannya, lalu ke arah pengacaranya yang hanya menggelengkan kepala. Tidak ada cara untuk keluar dari ini. Semua bukti yang ada telah menjadikannya target utama penyelidikan kriminal. Yang lebih menyakitkan, ia tahu siapa yang ada di balik semua ini. Alana, atau sekarang Sienna, telah mengatur segalanya dengan sempurna. Sementara itu, Sienna menyaksikan semua ini dari layar televisi di kantornya. Dengan senyum tipis, ia menyesap kopinya sambil membaca laporan terakhir. Aset Raymond yang tersisa telah disita, dan kini perusahaannya akan dilelang. Apa yang dulu dirampas darinya, kini akan kembali ke tangannya. Semua ini terasa begitu memuaskan, tetapi anehnya, ia tidak merasakan kebahagiaan yang ia kira akan ia dapatkan. Saat ia melangkah keluar dari gedung kantornya, seseorang menunggunya di lobi. Rafael, pria yang telah membantunya memulai kembali, berdiri di sana dengan tangan di saku. "Jadi, kau akhirnya menang?" tanyanya sambil tersenyum. Sienna menghela napas, lalu menatap pria itu dengan tenang. "Aku mendapatkan kembali segalanya," jawabnya. "Tapi apakah itu cukup?" Rafael menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kau tidak hanya mendapatkan kembali yang hilang, Alana. Kau juga mendapatkan kembali dirimu sendiri." Sienna terdiam. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang menemukan kembali siapa dirinya. Dengan napas panjang, ia akhirnya tersenyum. "Kau benar," katanya. "Aku telah kembali. Bukan sebagai Alana yang lemah, tetapi sebagai Sienna, wanita yang tidak bisa dihancurkan." Bagian 7. Bangkitnya seorang ratu. Beberapa bulan berlalu sejak kejatuhan Raymond. Sienna kini berdiri di ruang rapat yang dulu pernah menjadi tempatnya berkuasa, tetapi kali ini, ia bukan lagi wanita yang sama. Dengan langkah percaya diri, ia mengambil alih kembali perusahaannya, mengganti namanya menjadi Velasco Enterprises. Perusahaan ini bukan lagi hanya miliknya, tetapi juga simbol kebangkitannya dari abu kehancuran. Dari kejauhan, Rafael mengawasinya dengan bangga. Ia tahu bahwa wanita ini telah melewati neraka, tetapi kini ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Saat semua orang bertepuk tangan menyambut kembalinya Sienna, ia menoleh ke arah Rafael dan tersenyum. "Ini bukan tentang balas dendam," katanya lirih. "Ini tentang mengambil kembali hidupku." Sementara itu, Raymond menjalani hukumannya di penjara, dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Lisa, yang dahulu menikmati hasil dari kejahatan mereka, kini telah menghilang, mungkin mencari mangsa baru untuk dijadikan korbannya. Tetapi bagi Sienna, semua itu tidak lagi penting. Mereka bukan lagi bagian dari hidupnya. Malam itu, Sienna berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang dulu pernah menjadi saksi kejatuhannya. Sekarang, kota itu menjadi saksi kebangkitannya. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan masa lalu yang kini tidak lagi menyakitkan. Ia tersenyum, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah menang." Dan kali ini, ia tidak akan pernah kehilangan segalanya lagi.